bikin bumbu dasar yuk. Nah, biar gampang masaknya, jadi jadikan rutinitas aja. Ini aku bikin bumbu dasar putih dan dasar kuning ini biasanya aku repeat sekali 2 minggu. Jadi aku cuman bikin stok buat 2 minggu aja, karena aku cuman simpan di chiller aja. Karena freezer aku itu udah full, jadi nggak bisa simpen bumbu-bumbu yang terlalu banyak. Nah, buat berapa siungnya itu aku tulis detailnya di description box ya, kalian cek aja. Ini aku pakai bawang merahnya sekitar 20 siung sama bawang putihnya sekitar 12 siung atau 10 siung gitu. Nah, ini ada kunyit juga aku pakai, lengkuas sama jahenya, ada kemiri juga. Lalu aku blend sampai halus. Kali ini aku bikin bumbu dasar yang super beda ya. Bumbu kuning ini bisa dibuat jadi soto ayam, ungkep ayam, atau bikin gulai pakai ini, terus dicampur dengan bumbu dasar merah juga bisa. Nah, buat tumis-tumisan juga bisa, misalnya mau bikin sayur tumis kuning, bikin pesmol, bikin opor kuning gitu. Nah, ini aku pakai airnya sekitar 200 ml. Lalu aku blender. Nah, ini aku blendernya udah memang warna kuning banget ya. Ini udah blender aku udah 3 tahun lebih. Nah, lalu aku masak pakai teflon hingga tanak begitu, hingga airnya menyusut dan rada mengering. Aku nggak pakai minyak ya mom ya, karena aku lagi diet nggak konsumsi minyak. Nah, jadi aku tumis begini aja di teflon ya, yang anti lengket, biar bumbunya nggak lengket ya. Nah, ini udah mulai menyusut airnya. Aku juga nggak pakein garamnya pas masak aja. Nah, bisa buat ungkep, buat gulai ya, gitu-gitu deh mom. Kegunaannya banyak banget. Menurut aku ini membantu banget deh buat masak, biar nggak pusing ya tinggal. Nah, ini jadinya mom. Buat masukin ke kulkasnya, tunggu uapnya hilang dan dingin ya, baru ditutup, masukin kulkas deh. Nah, ini kali ini aku bikin bumbu dasar putih. Ini aku masukin kemiri, jahe, bawang merah, dan bawang putih. Biasa kan aku ada lengkuas sama serai ya buat bumbu dasar putih. Kali ini enggak mom, aku bikin 4 bahan aja. Nah, bumbu dasar putih ini bisa buat tumis sayuran, bisa buat opor, bisa buat lodeh, bisa buat kayak bikin sayur mix. Aku tumisnya cuma bumbu dasar putih juga bisa banget gitu mom. Nah, ini aku pakai airnya sekitar 200 ml juga, lalu aku blender sampai halus. Bisa buat marinasi ayam, marinasi ikan. Bumbu dasar putih juga bisa banget dipakai ya mom ya. Bumbu dasar kuning juga bisa dipakai buat marinasi ikan gitu. Nah, ini aku tambahkan ketumbar bubuk sekitar 2 sendok makan. Lalu aku masak lagi ya mom ya, caranya sama yang tadi sampai airnya menyusut dan bumbunya mengering. Aku nggak pakai garam ya, kalau mau ditambahkan garam langsung boleh juga, nggak apa-apa. Cuman aku lebih suka pakai garamnya pas masak, dicampur ke bahan masakan aja ya. Ini buat stok aku cuman 2 mingguan aja ya mom ya. Mungkin karena aku penggunanya hampir tiap hari, jadi aku cepat habisnya. Cuman kalau yang nggak masak tiap hari banget, mungkin bumbu ini bisa cukup buat sebulanan. Nah, ini udah aku tumis sampai tanak begitu ya, tanpa minyak. Nah, ini udah oke menurut aku. Lalu aku masukkan ke dalam jarnya. Ini jarnya aku beli di Shopee ya mom ya, harga 5 ribuan berapa gitu. Ntar aku taruh link pembeliannya ya di description box. Nah, ini jadinya mom, kira-kira dapatnya segini. Nah, kali ini aku bikin bumbu dasar merah. Aku masukkan bawang merahnya sekitar 15 siung, bawang putihnya sekitar 10 siung. Lalu aku pakai 15 buah cabai keriting, aku patah-patahkan. Aku pakai 2 buah cabai merah besar. Cuman aku bingung ya mom ya, bumbu dasar merah aku ini enggak terlalu merah jadinya.
memang cabai di sini menurut aku dari dulu ya memang susah banget buat merah banget kalau di blender mom, selalu berubah menjadi warna orange. Aku nggak tahu ya, salah, entah aku yang salah, entah memang cabai di daerahku ini yang begini, aku juga nggak paham ya mom. Nah lalu aku kasih airnya juga sekitar 100 ml. Aku blender sampai halus. Bumbu dasar merah ini bisa dijadikan buat bahan gulai masakan, misalnya bumbu dasar merah campur bumbu dasar kuning. Nah ini lalu aku blender sampai halus. Lalu buat bahan saus padang yang butuh cabai halus begini gitu, buat bikin ikan woku, ayam woku gitu juga bisa banget dipakai ya. Kalau bikin buat ayam balado, tahu balado juga bisa, cuman kalau terlalu halus banget kurang enak, dicampur cabai kasar sedikit ya baru lebih enak gitu mah. Nah ini aku masak sampai airnya menyusut juga. Aku nggak kasih garam juga ya, bagi yang mau kasih garam boleh-boleh aja. Nah ini mom aku masak sampai airnya menyusut. Nah tetap kan ya mom ya, jadinya warna orange gimana gitu. Nggak puas aku sih sebenarnya sama cabai di sini, cuman ya udahlah ya. Nah ini udah matang, udah menyusut airnya menurut aku, dan bumbunya udah kering. Lalu aku masukkan ke jar kaca. Ini bakal aku simpan di freezer ya mom ya, karena ini cukup sebulan buat aku yang nggak terlalu sering pakai. Nah kali ini aku bakal bikin bumbu kaldu bubuk udang homemade mom. Nah ini kulit udang dan kepala udang jangan dibuang ya, habis dibersihkan dicuci bersih aja. Lalu ini aku sangrai ya mom ya, sama teflon dengan api sedang aja, boleh api kecil banget kalau sabar sih. Kalau aku nggak sabar mom, jadi aku api sedang ini pas, jadi cepet lengket sih. Tapi ya udah lah ya. Nah ini lalu aku sangrai sampai berubah warna dan airnya mengering gitu mom, udah mulai ke oren-orenan begini. Kuncinya dalam bikin kaldu bubuk ini harus sabar mom, benar-benar harus sabar banget, karena kita berdiri sambil ngaduk gitu kan. Ini aku bikin karena suami aku nggak bisa konsumsi garam sama bumbu-bumbu lainnya karena dia ada kemarin vaksin, lalu ternyata dia silent killer hipertensi gitu mom. Nah jadi makanya aku bikinin deh kaldu bubuk udang ini. Nah bagi yang mau bikin boleh aja, cuman lebih enak dicampur garam sedikit. Nah ini udah mulai udah keorenan sorry. Nah lalu aku masukkan ke blender. Aku tambahkan sedikit air ya mom ya, ngeblendernya ini awalnya nggak pakai air jadi rada susah gitu, jadi aku tambahkan airnya kira-kira aja. Nah ini udah di blender, lalu aku sangrai lagi sampai benar-benar kering banget dengan api kecil aja, dengan api sedang ya. Kalau api sedang takutnya cepat lengket karena terlalu panas gitu, tapi kalau dalam api kecil menyangrainya itu jadinya akan lebih oke. Nah buat anaknya yang MPASI, buat keluarganya juga oke banget ini mom. Bikin kulit udang dan kepala udang aja kok dimanfaatin gitu, lumayan sih dapatnya menurut aku ya, dapat sekitar 30 gram gitu apa 40 gram. Nah ini aku sangrai terus mom. Nah ini rada-rada lengket ya. Nah ini aku bersihkan, lalu aku sangrai lagi sampai benar-benar kering dan si kaldunya nggak lengket ke teflonnya mom. Itu baru benar bisa matang deh namanya. Ini bakal awet sebulanan ya menurut aku ya. Momi yang mau bikin tambahkan garam ya biar lebih berasa. Kalau aku tanpa garam jadi benar-benar murni dari udangnya sendiri aja. Nah ini aku sangrai terus. Oke setelah aku sangrai lalu aku blender.
Nah ini kaldunya aku blender. Blendernya di blender yang kering ya, yang kering dan bersih. Nah ini aku blender, oke, sampai jadi bubuk begitu. Oke deh, udah jadi. Oke, begitu jadinya mom. Nah kali ini aku bikin baceman bawang. Stok awal bulan banyak ya bun yang mau dibikin. Ya beginilah awal bulan ya, siapin stok buat sebulan ke depan. Ntar awal bulan udah mau puasa ya bun ya, makin banyak deh stok yang mau di prepare lagi buat puasa ntar. Nah ini aku cacah bawang putihnya. Ini bawang putihnya udah aku keringkan semalaman. Kali ini aku bikin baceman yang beda ya. Nah biasanya kan aku pakai kemiri, nah kali ini enggak, jadi cuman bawang putih tok aja mom. Ini aku cacah pakai chopper, cacah sampai halus banget. Bagi yang nggak ada chopper boleh dicacah halus pakai pisau alami gitu ya, pakai talenan, atau mau di blender halus juga boleh, cuman aku lebih suka yang rada-rada kasar begini mom. Dulu aku suka juga bikin yang halus sih, cuman sebenarnya baceman bawang ini lebih enak yang kasar-kasar begini, bawangnya dicacah kasar begini. Nah ini udah selesai, aku masukkan ke jar yang bersih dan kering juga. Kuncinya dalam bikin baceman bawang nggak ada tetesan air ya mom ya. Nah ini aku masukkan minyak, lalu aku fermentasi 24 jam baru bisa dibuka botolnya dan bisa digunakan. Biasanya ini awet sebulanan ya mom ya, nggak masukkan kulkas ya. Thank you, bye bye.